Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Babang dan Pak Fikri selaku CGP Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Mapel maupun BK yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi ini. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan hal baru berkaitan dengan perubahan kurikulum yang ada sekarang. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di SMP kita, SMP Negeri 4 Tarukan, ada dua CGP, Pak Bambang dan Pak Fikri yang sedang menjalani pendidikan kurang lebih nanti akan berjalan selama 6 bulan. Dalam pendidikan CGP ini, jadi ada sesi luring dan ada sesi daring. Di antaranya yang belajar berkaitan di LMS, kemudian juga ada pendampingan individu dari pengajar praktek, dan juga ada kegiatan lokal area. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak tersebut ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan praktek baik atau penerapan materi di dalam lingkungan atau sekolah. Seperti kemarin pada PI yang kedua sudah dilaksanakan kegiatan penyusunan visi dan prakarsa perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun juga, walaupun yang mengikuti CGP hanya 2, tetapi diharapkan bisa berimbas kepada SMP di sekolah kita. Jadi walaupun 2 orang, tapi akan berimbas kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak mengikuti CGP, tetapi kualitasnya sama dengan CGP. Nah, seperti di PMM itu sebetulnya banyak sekali materi-materi yang sama dengan materi CGP. Kalau Bapak Ibu belajar mandiri di PMM, sebetulnya ya Bapak Ibu melebihi CGP, tingkat CGP. Apalagi yang sertifikat PMM-nya sudah 26 kayak Bu Inaya itu sudah di atas CGP, sudah di atas senior. Ya, senior. Nanti kalau misalkan Bu Inaya ikut CGP, SLM, ya lancar itu. Langsung sertifikatnya, PP-nya lihat sertifikatnya sudah. Iya, itu sudah. Nah, ini kegiatan CGP ini salah satunya adalah tadi dari penerapan di sekolah. Nah, ini adalah bagian dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Jadi hari ini akan dilaksanakan diseminasi budaya positif. Nanti materi ini akan disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Fikri, tetapi saya sedikit mengulas kulitnya saja. Jadi disiplin positif ini sebetulnya materinya banyak sekali. Jadi nanti monggo di split, artinya mana yang penting bisa disampaikan dan dibagi tugas antara Pak Fikri dan Pak Bambang yang tersampaikan. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu nanti ketika sudah
menerima materi berkaitan dengan budaya positif, ya dicoba untuk diterapkan, karena jika materi itu kita tidak berusaha menerapkan akan sia-sia. Jadi pengetahuan tanpa dilakukan praktek langsung nanti akan hilang dengan mudah dan sia-sia. Untuk apa kita belajar tetapi tidak dimanfaatkan? Nah, kalau bisa lebih baik lagi ya disebarkan ke teman-teman yang tidak mengikuti diseminasi pada pagi ini. Ya, di antaranya ya mungkin nanti ada kesepakatan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya apa itu berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nah, kemudian apa itu segitiga restitusi. Jadi terutama Bapak Ibu yang nanti akan praktek di lapangan, bagaimana cara menangani siswa. Sebaiknya sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini, itu penanganannya bagaimana nanti akan dibahas oleh mereka berdua. Kebutuhan dasar manusia yang mendasari sifat atau tingkah laku manusia itu anak, terutama itu kenapa kok anak ini selalu vokal di kelas, selalu membuat kerusuhan. Kalau kita tidak tahu tentang latar belakang anak tersebut, nanti kita juga dalam menanganinya akan salah. Dengan kita tahu latar belakang, kebutuhan dasar manusia mana yang belum terpenuhi, maka kita bisa menganalisis dan bisa memberikan treatment atau tindakan yang tepat. Itu sebagai gambaran. Saya hanya membuka, nanti materi bisa disampaikan langsung oleh Pak Bambang dan Pak Fikri sekalian. Saya mohon izin karena nanti jam 9 saya ada kegiatan PI di SD 4 Petarukan. Saya harapkan kegiatan ini bisa berjalan lancar ya, dan Bapak Ibu bisa proaktif dalam kegiatan ini. Itu saja Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan pengantar ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pembukaan acara diseminasi budaya positif oleh CGP. Saya Pak Bambang Wibowo dan rekan saya Pak Fikri Umam ini akan melakukan penyebaran atau pengembasan tentang pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya harap nanti sampai selesai Bapak Ibu, karena yang dibutuhkan itu 10 orang, ya minimal 10 orang. Tapi mohon Bapak Ibu, kita tidak begitu lama. Nanti saya bagi Pak Fikri sekitar 1,5 jam atau saya setengah jam. Kemudian Bapak Ibu, materi pertama tentang disiplin itu apa nanti disampaikan oleh Pak Fikri, dan kemudian nanti tentang kesepakatan dan solusi saya yang menyampaikan. Ya, monggo Bapak Ibu di
menikmati apa adanya dan sambil menikmati sajian dari Pak Fikri. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Bapak Ibu menyempatkan untuk mengikuti diseminasi dari kami tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Bahagia. Bahagia, harus selalu bahagia karena bahagia itu kunci Bapak Ibu ya. Kalau kita sehat tapi tidak bahagia ya kurang, ada yang kurang. Saya harap Bapak Ibu semua di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan lengkap, dengan bahagia sampai akhir kegiatan. Nah, agenda pada kesempatan kali ini yaitu tadi sudah pembukaan dan perkenalan tadi dari Bapak Kepala Sekolah juga sudah membuka, kemudian dari Pak Bambang sudah memperkenalkan diri. Kemudian nanti ada kesepakatan pertanyaan tematik, ice breaking, materi baru, tanya jawab dan refleksi. Untuk kesepakatan kita bisa Bapak Ibu baca, apakah ada yang kurang atau dikurangi, monggo. Yang pertama, fokus mengikuti kegiatan Bapak Ibu ya. Yang kedua, terlibat aktif. Yang ketiga, mengikuti dengan perasaan bahagia seperti tadi ya. Harus bahagia, jangan sepanang. Yang terakhir, dapat menerapkan hasil pemaparan. Jadi nanti yang kami sampaikan setidaknya Bapak Ibu bisa menerapkan tentang budaya positif ini kepada murid, kepada rekan-rekan juga, supaya apa yang kami sampaikan itu tidak sia-sia nih Bapak Ibu. Gimana, perlu ada penambahan atau cukup? Cukup ya? Mas Andi cukup? Oh, cukup sekali Mas Andi. Mas Andi adalah peserta yang terbaik, setia menemani saya. Kemudian pertanyaan romantiknya, sebagai seorang guru, jika Bapak Ibu ditanya oleh kepala sekolah, budaya positif itu apa sih? Isinya tentang apa? Budaya positif itu apa? Ketika tiba-tiba Bapak kepala sekolah tanya seperti itu, jawaban Bapak Ibu apa? Kebiasaan baik, ya bisa. Wilayah apa budaya positif itu yang terlintas tentang apa? Kebiasaan baik. Selain itu, salam sapa. Sebenarnya budaya positif itu tidak mencakup itu tok Bapak Ibu. Nanti ada banyak ya, karena ini memang materi ini sebenarnya materi yang paling banyak yang kami selama ini kami ikuti. Saya pertama terlintas juga sama budaya positif itu ya paling tentang kebiasaan murid yang baik-baik diterapkan seperti salam, sapa, kemudian menerapkan tata tertib, itu yang terlintas di saya. Tapi ternyata setelah mendalami itu lebih dari itu Bapak Ibu. Nah, mari kita bersama-sama di sini ada lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin sekolah itu akan berdampak maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi disiplin positif itu juga terkait semua lingkungan yang ada di sekolah kita. Nah, nantinya akan berdampak pada perkembangan murid plus pembentukan karakter murid. Situ ada sekolah yang kita cita-citakan, iklim sekolah yang aman, kemudian pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, yang nantinya pembelajaran berpusat pada murid. Itu hasilnya adalah
sekolah yang kita cita-citakan. Itu awal ya Bapak Ibu, itu untuk pemantik kita. Untuk mencairkan suasana ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya Bapak Ibu cukup sambil duduk saja. Nanti kalau Pak Bambang mungkin sambil berdiri. Iya. Ini Bapak Ibu. Nah, apa Bu? Nah, Bapak Ibu, coba konsentrasi. Perintahnya yaitu baca warnanya, jangan tulisannya. Baca warnanya Bapak Ibu. Ini bacanya apa berarti Bapak Ibu? Baca warnanya. Apa berarti? Oke, masuk dia Pak. Bagus. Siap, sekarang lebih cepat lagi Bapak Ibu. Apa slide keluar langsung apa gitu ya? 1, 2, 3. Ayo. Apa Mas Adi? Ah iya kuning. Siap, konsentrasi lagi Bapak Ibu. Biru ya. Siap. 1, 2, 3. Mulai konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Ungu. Agak delay ya, baca dulu. 1, 2, 3. Ah, apa? Kuning. 1, 2, 3. Iya. Lagi 1, 2, 3. Terlalu semangat. Biru. Sing salah hukum. Lagi Ibu. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Pink ya. 1, 2, 3. Kuning. 1, 2, 3. Kasone Pak Fikri berarti Mas Obi. Ya itu ya breaking kita. Diharapkan suasananya cair. Nanti dapat. Nanti kita minta coba. Iya, lanjut ya Bapak Ibu. Ini topik dalam budaya positif. Ada 6 Bapak Ibu. Ini yang nanti kita akan kupas tuntas setajam
silent. Ada 3, nanti ini 3 yang atas saya, nanti 3 yang bawah akan disampaikan Bapak. Kita bagi-bagi tugas. Yang pertama, disiplin positif tentang pengertian dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar mungkin Bapak Ibu, atau bahkan baru. Kalau baru berarti sama kayak pertama, saya juga sama. Budaya positif, materi yang pertama. Budaya positif yaitu tentang transformasi pendidikan. Ini yang baru yang diwacanakan oleh Mas Menteri kita ya. Tentang budaya positif itu berkaitan dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Jadi anak itu tidak dituntut ya Bapak Ibu. Yang pertama ada teori control, teori choice. Ini dikembangkan oleh Simbah William Besser. Teori kontrol di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Nanti kan Bapak Ibu ini berkaitan dengan menyuruh anak ini itu harus pakai ini itu sebenarnya teori kontrolnya adalah mereka yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada tentang kolaborasi, kemudian menciptakan pilihan baru, komunitas berbasis. Ini adalah awal peta konsep awal Bapak Ibu. Nanti ada makna disiplin, ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah peta konsep awal Bapak Ibu. Saya langsungkan saja di sini biar kelihatan semua. Nanti muaranya di ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Semuanya saling berkaitan. Ada pertama disiplin, kemudian teori motivasi, motivasinya apa biar anak disiplin, kemudian posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Itu peta konsepnya Bapak Ibu. Kita lanjut. Miskonsepsi itu kesalahan konsep kita. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Apakah betul Bapak Ibu? Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan. Benar atau salah? Salah. Itu yang kesalahan kita. Padahal budaya positif juga tetap ada dalam hidup bermasyarakat, selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan. Jadi tetap budaya positif nanti ada konsekuensinya. Tetapi di sini guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman tatanan. Nah, konsekuensi itu hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu adalah tentang miskonsepsi pertama. Kemudian yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka itu sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut. Betul atau tidak itu, Pak? Salah, tetap ya. Walaupun kesepakatan kelas sudah ditempelkan, tetap nanti ada tindak lanjut, ada konsekuensi dan juga ada refleksi. Ketika kesepakatan kau dilanggar, maka disitulah konsekuensi nanti berjalan, refleksi juga nanti berjalan. Yang kedua, yang selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Jadi restitusi itu ibaratnya apa ya? Empat mata bicara dengan anak Bapak Ibu. Ketika anak ada masalah, diselesaikan dengan namanya restitusi. Lah, di sini semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Itu tidak benar ya Bapak Ibu, kurang tepat. Karena segitiga restitusi itu merupakan salah satu saja
salah satu dalam menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran keyakinan kelas. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan tentang budaya positif, tidak hanya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk membantu, salah satu yang dapat membantu. Kemudian pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ini juga salah Bapak Ibu. Jadi tindakan yang dilakukan murid itu harus dari dalam diri murid, jangan didikte oleh guru. Jadi murid itu nanti sadar akan melakukan keyakinan-keyakinan kelas. Selanjutnya, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi dari aturan yang ada. Kalau murid sudah direstitusi, maka tetap ada konsekuensi, karena konsekuensi ini bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya. Ketika murid melakukan kesalahan, kemudian kita melakukan restitusi, maka itu tetap ada konsekuensi sebagai gambaran murid. Oh ya, ternyata saya sudah melakukan kesalahan. Nantinya ke depannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tetap ada konsekuensi Bapak Ibu. Oke, langsung lanjut ke eksplorasi konsep. Itu tadi baru gambaran Bapak Ibu, gambaran kita. Kemudian ke eksplorasi konsep tentang nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu berarti secara umum, Bapak Ibu. Kebijakan secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak belum spesifik ini kalau kebijakan ini. Nah, kebijakan universal menurut Diana Gossen itu dengan mengaitkan nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti intinya dari dalam diri sendiri Bapak Ibu. Nanti kebijakan itu muncul. Nah, nilai kebijakan universal yang sudah kita terapkan selama hampir 3 tahun ini Bapak Ibu, itu tentang profil pelajar Pancasila. Ini kan profil pelajar Pancasila dimensinya ada 6 Bapak Ibu. 6 ini masih universal, artinya umum. Contoh yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini kan bisa diterapkan pada siswa yang agamanya Islam, Kristen maupun agama-agama yang lain. Kebetulan di kelas 7 ada siswa kita yang agamanya Kristen Bapak Ibu untuk tahun ini. Maka kebijakan ini harus mencakup semuanya, tidak hanya Islam saja, tapi juga yang lain. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu secara umum adalah nilai kebijakan universal yang akan kita terapkan. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Setuju Bapak Ibu, memang benar setuju. Cuma iya, jenis hukumannya seperti apa, dan yang terpenting dampaknya Bapak Ibu. Benar anak jadi disiplin, tapi dampaknya, nah dampaknya itu macam-macam. Bisa anak jadi down, mentalnya down ya, anak tidak berangkat lagi sekolah. Jadi dampaknya itu tidak bertahan lama. Ketika hukuman itu tidak dilakukan, anak bisa kembali lagi karena itu dari luar Bapak Ibu, tidak dari dalam murid sendiri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tidak Bapak Ibu. Hukuman dengan hal positif.
terlambat, misal kamu membaca di perpus ya, anak, atau itu halaman sekolah dibersihkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju, tapi kembali lagi ke satu tadi, tidak bisa bertahan lama. Mungkin lebih lebih positif lagi yang nomor 2. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Ketika anak mengerjakan PR, ini saya beri hadiah uang 100.000 misalnya. Jadi anaknya menjadi semangat. Setuju benar Bapak Ibu, tapi itu muncul dari luar. Artinya yang mengerjakan PR yang menulis 100.000, yang menulis hadiah, mengerjakan tugas. Nah itu motivasi dari luar sebenarnya Bapak Ibu. Keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju tidak? Daripada menghukum, mending membuat anak merasa bersalah. Kamu melakukan kesalahan ya, itu kan anak jadi merasa bersalah. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju, lebih ringan benar. Kemudian selanjutnya, ini foto Bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini intinya biar anak itu benar-benar merdeka, terlepas dari perintah maupun dari luar. Intinya agar siswa itu bertindak sesuai dari dalam diri sendiri. Ini ada contoh Bapak Ibu, tindakan guru. Bapak Ibu nanti menentukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman. Apa betul? Ya, hukuman. Berarti anak disuruh mencatat 100 kali, itu hukuman. Selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya, benar Bapak Ibu. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Ya, benar Bapak Ibu. Ini karena sudah mencoret, ya konsekuensinya menggantikan. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi terlihat bedanya ya Bapak Ibu ya. Warna, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman. Ya, kasihan tidak memakai sepatu seharian. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena ini sudah masuk ke pelajaran PJOK ya. Kalau secara umum ini hukuman. Tapi kalau sudah masuk PJOK mungkin sudah kesepakatannya ya Bapak Ibu, kesepakatan dari guru olahraganya. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Ini sudah masuk ke topik 2 Bapak Ibu. Restitusi secara kamus ini berdasarkan KBBI, ya bagus ya. KBBI Kamus Sastra Indonesia ya. Restitusi yaitu mengganti kerugian atau pembayaran kembali. Yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Yang ketiga, penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dalam. Ini secara bahasa saja. Itu restitusi. Nah, kalau yang dimaksud di sini menurut Bosen tadi
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mengembalikan rasa bersalahnya atau memperbaiki kesalahannya sehingga mereka dapat kembali dengan aman tanpa adanya canggung ataupun merasa bersalah yang lebih kuat. Jadi karakternya itu lebih kontrol lagi Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Contohnya ini, ingin menjadi orang seperti apa mereka? Ini merupakan salah satu tujuan yang mulia. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Itu tujuan restitusi dari menurut Gosen. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Antara peraturan sama keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa kita memiliki peraturan seperti itu? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menjaga kedisiplinan ya. Itu semuanya adalah peraturan-peraturan semua Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai atau keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu motivasinya dari luar, tapi kalau keyakinan itu motivasinya diharapkan dari dalam siswa itu sendiri. Peraturan. Ini ada peraturan, kemudian keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira? Nilai kebajikannya. Kalau yang atas tadi kan tanggung jawab. Kalau yang bawah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi nilai kebijakan dari dilarang mengganggu itu menghormati. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain juga itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebijakannya yaitu menghormati orang lain juga. Kesabaran, gunakan masker. Berarti apa Bapak Ibu? Kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan dan kepedulian sama. Jadi dari peraturan itu kita buat nilai kebijakan yang muncul itu sebenarnya apa? Itu yang dimaksud nilai-nilai universal. Lah, dari peraturan kelas Bapak Ibu, nanti akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah terwujud, menumbuhkan lingkungan yang positif, dan akhirnya ujungnya yaitu dengan budaya positif. Jadi awalnya tetap dari peraturan, karena memang seperti sekolah kita kan ada tata tertib, itu termasuk peraturan juga. Kebutuhan dasar manusia ini disampaikan selanjutnya oleh Bapak yang
dari saya cukup sekian, nanti dilanjut dengan tanya jawab ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Bapak Ibu, kelihatannya kok lesu. Ya, Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu banyak waktu, langsung saja. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar ini yang biasanya mendasari anak, apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa ini ada yang mendasari anak bertingkah laku, berbuat. Karena setiap tingkah laku manusia pasti mempunyai tujuan. Nah, ini yang mendasari. Nah, pertama adalah kasih sayang. Jadi kalau ada anak yang caper, yang tingkah lakunya menggoda dan sebagainya, itu adalah kita analisis menjadi orang yang butuh kasih sayang. Biasanya semacam itu. Biasanya orang yang orang tuanya di luar atau bekerja di luar kota. Itu yang anak-anak yang kemudian tinggal sama simbahnya sehingga rasa kasih sayang. Kemudian kesenangan, ini ada kesenangan. Kesenangan itu contohnya kalau anak itu berdasarkan iseng itu. Jadi kalau biasanya isengnya anak bercanda ya Bu, gede iseng Pak, kursinya ditarik, itu iseng kesenangan. Itu yang mendasari kesenangan. Kemudian penguasaan, yang penguasaan ini anak kadang pilih ngompas, kadang untuk pengakuan berdirinya dalam penguasa. Nah ini kalau saya pernah dulu ada anak dulu Irham namanya Irham itu kelas 9 G ya Irham itu kan kelas 7-8-nya terkenal malang dan sebagainya. Tapi saya telateni, saya percaya jadi pemimpin kelas Bu. Alhamdulillah sama saya baik. Nah kemudian kebebasan. Nah anak itu butuh kebebasan. Artinya kadang ini anak yang pembelajarannya, kadang pembelajarannya pinginnya izinnya keluar Bu, Pak mau ke WC, nanti finish lah. Itulah kadang keinginan manusia itu jadi bebas, keinginan kebebasan. Next ya. Ya ini berlaku makhluk teman, menghina kebutuhannya adalah kekuasaan. Ya, kalau ada yang berkelahi untuk menunjukkan diri berkuasa, pertanyaan apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah ini perlu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang perlu kita tingkatkan. Artinya kalau kita nangani siswa yang berkelahi, yang salah itu yang kita tidak menyalahkan. Kita berusaha untuk sebenarnya apa yang dikaitkan dengan JGB, semua ini adalah motivasi. Jadi motivasi dari eksternal menjadi motivasi internal, dari eksentrik menjadi intrinsik. Semua jadi itu. Bermuaranya di situ. Jadi berusaha bahwa budaya positif itu berusaha mengubah motivasi eksentrik menjadi intrinsik. Contohnya tadi bahwa tadi Pak Fikri menyebutkan ini karena apa? Berdasarkan penelitian dan para ilmuwan bahwa motivasi intrinsik itu yang di dalam diri sendiri itu lebih kuat daripada orang lain dan itu akan jangka panjang. Kalau motivasi dari luar pasti jangka panjangnya pendek. Nah, itu termasuk hukuman dan konsekuensinya. Kemudian ini berlaku yang menyebarkan gosip. Ya, biasanya ada cerita anak-anak dulu, Pak itu gosip Pak. Kemarin 7H itu ada kasus gitu. Ada kasus 7H yang fotonya agak gimana, itu ternyata fotonya agak begitu vulgar menurut saya. Nah, itu kasus juga kemarin saya tangani pakainya saya berusaha untuk mendekati ini karena dia butuh kasih sayang. Ternyata apa? Saya selidiki ternyata dia orang tuanya bekerja semua.
Ya, bekerja semua sehingga oh ini anak butuh kasih sayang. Maka yang perlu saya solusi saya bertanyakan ini, apakah kebutuhan kasih sayang tanpa merusak reputasi? Ada yang merusak reputasi siapa? Bukan orang lain, merusak reputasi dirinya sendiri. Nah, saya tanya itu. Kemudian dia nangis dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Saya kemarin 7H Bu. Ya, 7H ada kasus yang menyebar fotonya katanya agak gimana. Ya, makanya saya tidak sebarkan kemana-mana biar ya, ya. Jadi saya sudah menangani. Alhamdulillah saya sudah kemudian nangis. Kemarin saya panggil orang tuanya, tapi tidak datang karena sumbernya meninggal katanya. Nah, ini jadi semua perilaku pasti ada kebutuhan dasar yang mendasarinya. Ya, perilaku menjatuhkan teman saat sedang berjalan, sehingga di lorong biasanya ada yang di lorong klabruk jalan klabruk itu biasanya. Nah ini butuh kesenangan sebenarnya. Anak itu butuh kesenangan. Nah, ya senang-senang bercanda. Maka caranya apa? Apa cara kebutuhan senang menyakiti? Maka dengan caranya kadang Pak gurunya jangan terlalu tegar Bapak Ibu, bercanda, ice breaking dan sebagainya, karena itu mengurangi ketegangan dan kesenangan anak. Jadi anak itu merasa senang belajar, itu yang diharapkan. Nah ini next. Kemudian perilaku siswa yang mengganggu di kelas, ini usir biasanya. Ya, kadang nyolong pulpen ya Bu. Pak, pulpen saya diambil Pak, pulpen saya pulpen saya diambil, makanan saya diambil. Paham ini? Oh Ustaz, Ustaz, peci saya diambil misalnya. Nah ini kebutuhan kebebasan sebenarnya. Anak butuh bebas, jadi mengganggu, sering ganggu, usir. Maka anak itu butuh kebebasan. Maka yang perlu dipertanyakan ke anak adalah apakah kebebasan atau mengganggu orang lain atau belajar ada. Ya. Anak dituntut untuk menyadari kesalahannya. Ya, jadi anak dituntut untuk menyadari kesalahannya, tidak dituntut kamu salah, kamu jangan harus itu, nggak boleh. Itu menjudge. Jadi semua budaya positif itu adalah menuntut anak tahu kesalahannya, dan itu akan membangkitkan motivasi intrinsik sehingga menjadi nilai manusia yang bernilai. Ini yang diharapkan oleh CGB atau dalam budaya positif, dalam kurikulum merdeka. Maka kurikulum merdeka itu yang diberikan karakter sebenarnya. Maka kurikulum merdeka orang-orang semua coba kadang bisa munggah. Ya itu hebatnya kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ya. Next ya. Ini identitas ya. Ada cara menghukum teman pemantau. Jadi identitas kontrol di luar ada sebagai teman. Misalnya guru berbuat. Ini mengganti. Kalau menghukum itu mengganti. Biasanya itu kesiswaan. Saya dulu mantan kesiswaan pernah sering mengganti. Saya mencoba anak-anak saya dekati. Kok pada takut sama saya dulu? Saya introspeksi. Anak ya bendungan, kenapa? Habis itu saya nggak bendungan Bu. Kayaknya saya tanya sama sama anak-anak, kok sama saya takut? Karena saya sering marah dan mengerti. Akhirnya saya mencoba menjadi sebagai teman, pemantau dan sebagainya. Nah, ini misalnya ada yang mengerti hukum sebagai teman kontrolnya. Ya. Sebagai teman itu membuat alasan. Nah, jadi ada anak biasanya apa? Terlambat, carikan alasan. Kamu kesian begadang ya, itu. Anak belum menjawab sudah dikasih ya dijadwal. Kamu sudah kamu kemarin berangkat terlambat kenapa? Begadang ya, itu sudah mencari alasannya. Kemudian yang sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Nah, kamu sudah terlambat berapa kali? Ibu-ibu itu sudah 3 kali kamu tidak berangkat. Nah, kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan, kamu terlambat kenapa? Terusan di rumah kenapa? Ada
di rumah ada siapa semua, latar belakang keluarganya gimana. Karena terlambat pasti ada segala, kita kembali ke awal. Semua tingkah laku manusia pasti ada sebabnya, ada tujuannya, ada yang mendasari. Itu 5 kebutuhan pokok tadi. Ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Sebenarnya di sini banyak anak-anak yang butuh kasih sayang, ya, karena banyak anak yang orang tuanya ke Jakarta merantau. Ada anaknya yang bapak ibunya kerjanya setiap pagi, jadi jam sebelum subuh sudah berangkat ke Batam untuk jualan ikan. Itu yang kelas 7, 8, kelas 8 itu anaknya dulu dan sering berangkat. Saya telusuri, kemudian anaknya ternyata bapak ibunya itu setiap subuh sebelum anaknya bangun itu sudah ke Batam jualan ikan katanya. Ya, akhirnya kawanan tidak berangkat, ya di rumah memang anaknya. Bapak ibunya pulangnya jam 9, anaknya di rumah. Setelah saya panggil kedua orang tuanya, tangisan bukan beda tangisan. Ya, saya mulai sebelum dari tangisan itu peluk-pelukan. Saya suruh peluk, suruh maaf, peluk-pelukan buahnya bu. Orang tuanya juga menyadari, orang tuanya akhirnya berpelukan teletabis. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa yang kita inginkan itu bukan menjudge orang, kita kembali ke posisi. Apa kita sebagai posisinya sebagai kemana? Apakah sebagai penghukum? Apakah membuat orang bersalah? Apakah sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Nah, baiknya, alangkah baiknya kita posisinya adalah sebagai manajer. Nah, karena sebagai manajer itu mencari win-win solution. Win-win solution semua. Ini menguatkan pribadi dan sebagainya. Jadi kita diharapkan menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang bersalah, teman, pemantau. Sebenarnya yang saya harapkan ini guru BK, kesiswaan. Walaupun nanti guru-guru ini punya, terutama bahwa ketua kelas banyak permasalahan. Saya yakin banyak permasalahan. Ada Pak laporan bukunya hilang, Pak sendalnya hilang. Itu nanti diharapkan Pak jenengan semua jadi manajer. Ya, jadi manajer. Jadi menyatakan win-win solution. Ya, kemudian segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Apakah kalau segitiga restitusi adalah ini? Ya. Ini ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi anak biar itu tahu bahwa dia salah. Terlambat itu salah. Nah, kemudian bahwa kesalahan setiap orang itu, bahwa anak bisa diakui bahwa setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Yang diharapkan anak dari kesalahan itu apa? Ya, dari kesalahan itu anak bisa mencari solusinya. Bagaimana biar saya tidak salah lagi? Nah, ini yang diharapkan dari anak-anak dari apa yang restitusi segitiga ini. Nah, ini pada segitiga adalah validasi. Ini ada pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau Bapak Ibu ada permasalahan dengan anak, ada misalnya ada anak terlambat, maka dibilang, ini masalah kamu, kenapa ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian validasi. Nah, ini validasinya ini. Kemudian nilai kesepakatan, nilai peraturan. Misalnya kamu tahu peraturan di sekolah, anak tertata di sekolah bahwa datang itu adalah jam 7.00. Sekarang kamu datangnya jam berapa? Jam 7.05 Pak. Terlambat ya? Terlambat. Berarti salah ya? Salah. Nah, kemudian dia juga. Nah, setelah kamu tahu terlambat, apa yang kamu ingin lakukan biar kamu tidak terlambat lagi? Nah, misalnya tidur siang Pak dan sebagainya.
harus konsekuen, berulang. Memang tidak semua itu serta-merta berlangsung, Bu. Yang diharapkan itu tidak serta-merta langsung bid salah bid besok jadi apa, prok langsung jadi. Itu pasti bertahap, semua harus bertahap. Ya, semua proses. Ya, ini menstabilkan, ya, berbuat salah itu manusia. Jadi distabilkan. Jadi anak jangan dijudge dulu, kamu salah, kamu terlambat apapun harus salah gitu. Jadi kan saya juga pernah semacam itu. Oh ya, apa siangan Pak? Jadi main apa? Oh, alasannya apa yang terlambat salah. Sebenarnya yang tidak diharapkan itu kita menstabilkan. Kamu salah, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ngadu-ngaduki anak, biar anak, ternyata saya itu salah tidak sendirian. Saya punya anak-anak teman-teman yang maka tapi ini dari kesalahan ini kita harus menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar siapa salah. Nah, kemudian ini validasi kebutuhan. Jadi kamu bisa saja melakukan hal yang buruk. Jadi misalnya kamu bisa saja tidak masuk sekolah, misal terlambat di sini. Kamu berangkat saja sudah cukup. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, yaitu tidak berangkat sekolah. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa cuma tidak berangkat. Nah ini. Kemudian anak suruh cerita dan sebagainya. Ya, menyampaikan keyakinan. Tadi yang saya katakan meyakinkan bahwa setelah kamu cerita ini, kamu tahu salah, kamu sudah peraturan ada yang di sekolah atau keyakinan yang di sekolah kita bahwa datang terlambat, bahwa datang tepat waktu itu jam berapa? Jam 7.00. Kamu sekarang datang jam berapa? Jam 7.05. Berarti salah nggak? Sesuai nggak dengan keyakinan di sekolah kita? Kalau tidak sesuai, bilang aja sudah sesuai Pak. Nah, setelah itu apa yang kamu rasakan? Misalnya setelah tahu bahwa dia salah, bahwa dia tidak taat peraturan, kembalikan kepada si anak, biar anak mencari solusinya. Bagaimana kamu biar kamu tidak salah lagi, dia terulang lagi, biar anak jadi solusinya, mencari solusinya. Ya, intervensi 30 detik ya. Jadi apa yang kamu ingin berbuat lebih baik, ini diintervensi. Jadi anak di face to face, anak sikap apa, membuka perilaku saat kamu menjadi pelaku yang sebenarnya membantu, apa wajar kamu membuat kesalahan dan sebagainya. Ini intervensi, peraturannya apa, sesuatu yang intervensi 30 detik kepada anak tersebut. Ya, Anda bertanya, saya jawab. Ini refleksi. Ya, ini refleksi. Jika Anda sebagai kepala sekolah itu, ya, jadi apa kebijakan? Seandainya Bapak Ibu kepala sekolah yang jadi protes apa Bapak Ibu? Ya, kita berani aja saja. Berani itu udah bayar. Ada Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibicarakan sama Pak Fikri yaitu budaya positif. Arti daripada budaya positif adalah budaya positif yang diciptakan dengan akal sehat sehingga menciptakan sesuatu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Yang saya tanyakan dan sudah saya praktekkan bahwa anak
yaitu untuk interaksi pada masyarakat tentang sampah dan salur air. Tetapi hasilnya tidak maksimal. Tapi ada beberapa anak yang baik. Yang saya tanya di sini, bagaimanakah anak atau untuk mendorong anak supaya berinteraksi pada masyarakat yang baik atau berhasil, supaya berinteraksi pada masyarakat yang baik. Itu pun harus berhasil Pak, yang baik dan berhasil, supaya anak itu jangan malu dengan interaksi pada masyarakat. Ternyata kemarin saya praktek paling beberapa anak yang berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab aja sama Pak Fikri atau saya, Pak. Ya, jadi Pak Mardiono tanya bagaimana mendorong anak agar berinteraksi ke masyarakat yang baik. Sebenarnya ini adalah mendorong itu kita tidak, apa yang dikatakan Pak Fikri kemarin tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya mendorong itu berarti kita harus bisa merubah motivasi intrinsik dari ekstrinsik menjadi ekstrinsik. Misalnya yang tadi, kamu bisa interaksi sama masyarakat, itu bagus. Nanti kasih imbalan 500 atau 100, kasih nilai 10 dan sebagainya. Nanti kalau suatu saat kalau interaksi, kalau gurunya beda, misalnya gurunya Pak Mardiono diganti dengan Pak Hamam, kemudian Pak Hamam beda lagi, silakan interaksi dengan manusia, tidak dikasih apa-apa, nanti malah Pak Hamam pelit ini, orang dia gitu. Artinya itu timbulnya dorongan atau motivasi dari luar, sehingga apa? Yang kita bisa lakukan adalah mengubah motivasi dari siswa, dari yang pertama dari luar menjadi dari dalam. Contohnya bahwa interaksi sama sosial itu sangat penting. Nanti kamu kehidupannya akan berbaur pada masyarakat. Suatu saat kamu di sekolah, nanti setelah di sekolah kamu bermasyarakat, kamu akan nikah dan sebagainya. Kunci orang sukses itu adalah relasi, hubungan. Sekolah tidak ada yang menjamin bahwa sekolah menjadi orang sukses kalau itu. Nah, yang menjamin adalah tekad dan relasi itu. Sehingga bagaimana cara mendorong anak, yaitu kalau saya merubah ekstrinsik menjadi intrinsik, ya, sehingga itu lama, memang prosesnya agak lama untuk menyadari semacam itu. Tapi kalau sudah proses dari ekstrinsik menjadi intrinsik, itu akan berdampak lebih panjang ke anak, dan anak akan lebih bernilai. Itu dari saya, mungkin Pak Mardiono, nanti dari Pak. Ya, saya tambah sedikit Pak Mardiono. Cara mendorong anak agar berinteraksi ke masyarakat yang lebih baik dan berhasil, ya. Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan Pak Bambang. Jadi agar siswa itu tumbuh kesadaran, Pak Mardi. Misal contoh membuang sampah, ya, biar di masyarakat anak juga menjaga kebersihan, ya Pak Mardi, ya. Tidak hanya maksudnya di sekolah dengan peraturan-peraturan ini. Lah, maka tadi dibutuhkan sebuah motivasi dari anak itu sendiri. Jadi setiap guru itu sebenarnya bisa merestitusi kalau anaknya itu melanggar. Contoh, kedapatan anak membuang sampah sembarangan. Lah, guru yang melihat itu bisa merestitusi. Merestitusi itu seperti tadi, nanti saya akan tampilkan, ya, restitusi kepada murid. Intinya seperti konseling lah, diajak ngobrol dengan siswa. Kenapa kamu tadi kok membuang sampah sembarangan? Itu salah atau tidak? Terus keyakinan apa yang kamu langgar? Jadi nanti dari siswa itu akan menumbuhkan keyakinan nanti
ketika oh iya ya nyok kudune menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan. Nah, nanti ketika di masyarakat itu anak itu akan terbiasa seperti itu. Dan juga tentang budaya-budaya yang lain, tidak hanya membuang sampah sembarangan. Itu yang bisa saya sampaikan kemarin. Monggo untuk yang lain pertanyaan. Mas Andi mau tanya apa Mas Andi? Anda bertanya, saya menjawab. Anda puas, saya lepas. Oh, terlalu panjang itu tidak senang, membela kata-katanya pendek. Kalau tidak tahu, tidak lagi. sebentar lagi kali ini saya tampilkan contoh kita melakukan restitusi. Kebanyakan kalau restitusi itu kan BK ya. Kamu membuang sampah sembarangan sana ke BK. Terus kamu nggak pakai sepatu hitam sana ke BK. BKKP BK-nya apa? Nah itu sebenarnya kita guru bisa melakukan restitusi. Cuma ya itu tadi harus mengambil kesempatan, misal di luar pelajaran, kemudian yang akan jadi masalah memang ketika semua anak melanggar. Tapi kan bisa mimpin ya Bapak Ibu. Ini untuk ini, hari ini kamu melanggar ini, besoknya melanggar lagi, maka akan diberi perlakuan yang berbeda. Ya memang tugas guru itu tidak hanya transfer materi Bapak Ibu, malah tidak transfer ya. Sebenarnya kita cuma memfasilitasi murid agar murid bisa merdeka dalam belajar dan pembentukan karakter. Ini apa demonstrasi ya? Suaranya mau coba. Ini praktek saya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah ini. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Bambang, namanya saja segitiga ya. Ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kasus 1. Leksi sering makan di waktu jam pelajaran berlangsung. Ketika guru menerangkan dan memberikan pelajaran, terutama di jam pertama, sehingga mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Jadi leksi ini sering makan pada jam pelajaran pertama. Lah, anak itu kemudian kita panggil dan diberi penjelasan. Kayaknya suaranya bisa nggak Bapak? Atas. Iya, suaranya butuh. Iya. Iya cuma nggak keluar. Iya. Ya itu intinya itu Bapak Ibu. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita melakukan restitusi. Restitusi ini tadi tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kamu makan sana keluar. Nah itu salah kalau tepat. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu biar mikir itu tadi salah apa enggak ya.
salah. Terus setelah itu baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Itu menanyakan keyakinan yang terakhir. Kemudian kasus yang kedua, ketika jam istirahat, Selvi dan Wardana asik bermain di kelas, namun tanpa sengaja Wardana mematahkan pulpen Selvi sehingga membuat Selvi marah dan terlihat adu mulut, bahkan mau gelut ya, intinya itu ya. Lah dari sini si yang saya panggil adalah Selvi karena Selvi yang marah. Wardana kan tidak sengaja mematahkan itu punya Selvi ya. Nah, kemudian Selvi yang saya panggil di sini juga dilakukan restitusi. Tahapannya tadi yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi itu tahapan-tahapan yang Bapak Ibu guru bisa lakukan ketika anak atau siswa itu terdapat sebuah masalah. Jadi tidak melulu diserahkan ke guru BK. Jadi sehingga anak itu merasa dia bersalah dan merasa dia punya tanggung jawab untuk melakukan memperbaiki kesalahannya, sehingga nanti tidak hanya di sekolah, diharapkan di masyarakat juga akan menerapkannya. Itu Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang bertanya lagi. Itu tadi adalah praktek restitusi. Pak Aris, monggo ditanya. Sebentar, saya tak sarapan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita praktekkan restitusi ini untuk budaya emosi itu salah satunya manfaat bagi kita adalah terhindar dari pasar, Bapak Ibu. Ya, sekarang banyak sudah musimnya Bapak Ibu ya, nganu bocah ini sudah kena pasar loh Pak. Nyungkum bocah lurus lari pun terlambat itu sudah kena pasar Bapak Ibu. Nah, ya, jadi intinya itu konseling. Jadi intinya itu merubah mindset atau merubah motivasi ekstrinsi menjadi intrinsik. Itu intinya dari situ. Apapun yang Bapak lakukan, intinya adalah merubah motivasi dari ekstrinsi menjadi intrinsik. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran apapun, intinya itu merubah dari motivasi ekstrinsi menjadi intrinsik. Itu sebenarnya pembelajaran apapun dari guru merdeka itu adalah merubah dari eksentrik menjadi intrinsik. Nah, salah satunya pembelajaran budaya positif, manfaat bagi kita itu terhindar dari pasar. Ya, ini yang sekarang sudah banyak kasus ya Pak. Ada anak yang tidak sholat jemaah, kita kadang emosi, tidak lupa berat, tidak sengaja anak merekam, viral, kemudian dikasuskan. Ada dituntut 50 juta di Jawa Timur ya Pak. Kemudian SMP Negeri 8 Pemalang, kemarin kasus anak yang tidak ikut upacara, katanya di genteng ke plafon, kemudian diturun, dihajar pakai cuma tangan kasus. Nah, karena dengan restitusi ini, dengan budaya positif, sebenarnya budaya positif itu kenapa restitusi keyakinan kelas, kemudian kebutuhan itu menjadi budaya? Karena diharapkan sekolah menerapkan ini sebagai budaya sekolah, sebagai budaya, sehingga anak-anak tadi motivasi ekstrinsi menjadi intrinsik. Ya, itu Bapak Ibu manfaat yang paling kita terhindar dari pasar. Walaupun kita ada manusia, emosi pasti ada. Apalagi Pak Aris kayaknya Pak Aris emosi lagi. Pak Aris kapan orang makan yasinan. Orang yang baca yasin bareng-bareng. Itu yang
Ya, tidak tahu Pak. Nanti bisa kena pasal Pak. Karena apa? Perbuatan tidak menyenangkan itu sudah kena pasal. Ya, iya Pak, itu sudah, kalau sudah banyak anak yang sudah pintar ke sana dan orang tuanya sudah ahli IT, sudah kritis, itu sudah kena pasal. Karena perbuatan tidak menyenangkan. Ya, kemudian terindah dari kisah itu, karena banyak kisah ya Pak Mardiono ya, banyak guru-guru, banyak kisah yang kena pasal, kenapa di penjara karena kita salah penanganannya. Nah, salah satu penanganannya adalah untuk menghindari. Kadang-kadang Pak Mardiono ini ada pertanyaan yang kurang puas di Pak Mardiono. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan dari kami berdua, Pak Fikri dan Pak. Oh Pak, mau tanya Pak, gak apa-apa. Ya, Pak Fikri dan saya Pak Bambang, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyajikan materi tidak ada yang tidak berkenan atau ada kata-kata yang tidak sopan atau berkenan di panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami berdua terima kasih atas waktu dan partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.